Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di tafsir surat Al-Kahfi, yaitu termasuk salah satu surat yang turun awal-awal, yaitu ketika Nabi kita Muhammad SAW masih berada di Mekah. Dan surat Al-Kahfi sudah beberapa kali kita sampaikan terkait dengan kandungan secara umum, adalah surat yang luar biasa kandungannya, di mana seseorang yang memahaminya dan bisa mentadaburinya, maka dia akan bisa memahami hakikat kehidupan di dunia ini dan kewajiban apa yang wajib untuk dilaksanakan. Dan pembahasan terakhir kita yaitu di awal-awal kisah. Di kisah yang pertama, karena surat Al-Kahfi mengandung 4 kisah, 2 kisah utama dan 2 kisah yang Allah SWT selipkan ke dalamnya. Dan surat Al-Kahfi ini kisah yang pertama, yaitu sebagaimana kisah tersebut hanya disebutkan di dalam surat Al-Kahfi ini, dan para pelakunya disebut dengan sebutan Ashabu Al-Kahfi, yaitu orang-orang yang tinggal di gua. Orang-orang yang tinggal di gua tersebut adalah orang-orang yang termasuk dari golongan Bani Israel. Dan kita ketahui bahwasanya Bani Israel tidak semuanya jahat, dan banyak dari kalangan Bani Israel itu adalah orang-orang saleh. Bahkan banyak dari mereka adalah para nabi dan rasul. Nabi Musa adalah nabi dan beliau dari Bani Israel. Nabi Isa juga nabi dan beliau juga dari Bani Israel. Kemudian Imran, orang saleh dari Bani Israel. Imran kakeknya Nabi Isa dan bapaknya Nabi Musa. Mereka adalah orang-orang saleh dari golongan Bani Israel. Hanya yang jahat atau yang bisa dibilang oknum paling jahat dari Bani Israel, mereka adalah yang terkumpul dengan sebutan Yahudi. Mereka adalah orang-orang yang menyatakan diri sebagai penguasa dunia, sebagai bangsa ras yang paling utama dari ras Bani Israel, dan mereka wajib dijadikan sebagai pemimpin umat manusia. Maka itulah yang terjadi dari dahulu sampai sekarang, klaim dari orang-orang Yahudi bahwasanya mereka mengaku sebagai anak-anak Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah. Dan kita sudah masuk di awal-awal kisah tentang Ashabul Kahfi, dan kita bahas di antaranya adalah di ayat yang ke-9. Kita sedikit mengulas ketika Allah SWT mengatakan, am hasibta anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina ajaba. Apakah engkau kira, apakah engkau sangka wahai Muhammad, bahwasanya cerita tentang orang-orang yang tinggal di gua war raqim, dan raqim kita sebutkan beberapa makna yang mana para ahli tafsir mereka berbeda pendapat. Raqim itu dikatakan sebagai satu catatan yang tertulis di dalamnya nama-nama dan cerita tentang Ashabul Kahfi itu sendiri yang tertempel di gua. Terus kemudian dikatakan juga Ar-Raqim itu adalah nama daerah yang ada di daerah tersebut, itu gua yang disebutkan di dalam ayat ini. Kemudian ada pendapat sebagian ahli tafsir Ar-Raqim itu adalah nama anjing yang menyertai Ashabul Kahfi. Ini adalah beberapa makna dari kata Ar-Raqim itu sendiri. Tapi yang penting di sini adalah kita mengetahui cerita dan hikmah pelajaran dari cerita yang diceritakan oleh Allah SWT di dalam surat Al-Kahfi ini. Kemudian di ayat ke-10 Allah memulai dengan awal mula. Bagaimana mereka, apa yang terjadi di Ashabul Kahfi, yang mana mereka, atau istilah bisa dibilang ini adalah cerita inti dari perjalanan Ashabul Kahfi. Itu terkandung di ayat ke-11. Setelah itu ada perincian berikutnya, yaitu ketika Allah berfirman, id awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada.
ketika golongan pemuda Fityah, itu adalah golongan para pemuda yang kita sudah sebutkan. Sebagian ulama menyatakan usia mereka itu tidak lebih dari 20 tahun. Kemudian jumlah mereka berapa nanti akan kita sebutkan di ayat-ayat berikutnya. Ketika para pemuda tersebut itu pergi menuju ke Gua Al-Kahf. Kemudian mereka pun mengatakan, wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami dari sisimu rahmat, kasih sayang. Setelah itu, wahayyi lana, dan persiapkan untuk kami dalam urusan kami ini saat ini rosyada, sebuah solusi. Rosyada itu adalah sesuatu yang membedakan antara hak dan yang batil, tapi bisa kita artikan dalam ayat ini adalah sebuah solusi. Berarti doa Ashabul Kahfi yang pertama adalah mereka meminta rahmat dari Allah. Rahmat itu cakupannya luas untuk kehidupan di dunia dan di akhirat. Kehidupan di dunia ketika seseorang itu dirahmati oleh Allah SWT, karena makna rahmat itu lebih tinggi daripada hanya sekedar cinta, daripada hanya sekedar menyukai. Maka rahmat itu maknanya lebih tinggi. Jika kita ingin memahami makna rahmat, maka kita bisa melihat sikap orang tua kepada anak mereka, terkhusus anak yang saleh, anak yang taat kepada orang tua. Bagaimana sikap orang tua terhadap anak tersebut, itu disebut dengan rahmat. Dan rahmat makhluk itu sebagian dari rahmatnya Allah. Sebagaimana Rasulullah menyebutkan, Allah SWT memiliki 100 rahmat, dan hanya satu yang diturunkan di muka bumi ini, dan itu dibagikan ke seluruh makhluknya. Maka ini yang disebut dengan rahmat, yaitu kasih sayang lebih dari hanya sekedar suka dan cinta. Kemudian setelah itu, termasuk rincian dari rahmat yang mereka minta dari Allah SWT adalah ketika mereka meminta solusi dari Allah SWT agar mereka semuanya dikeluarkan dari permasalahan yang sedang terjadi di lingkungan mereka. Maka perlu untuk kita ketahui bahwasanya yang namanya manusia, ketika dia itu bersabar, hidup di tengah-tengah masyarakat, dan bersabar atas sikap buruk masyarakat, maka ini adalah lebih baik daripada seseorang yang kemudian memilih untuk pergi, memisahkan diri dari masyarakat agar tidak terkena keburukan masyarakat. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh para imam hadis, di antaranya adalah Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah, bahwasanya Rasulullah menyatakan seorang mukmin, orang yang beriman, yang dia bersabar atas keburukan masyarakat dan hidup di tengah-tengah mereka, maka lebih baik daripada seorang mukmin yang memilih untuk pergi dari suatu masyarakat karena keburukan mereka. Maka di sini yang dilakukan oleh Ashabul Kahfi itu bukan perbuatan terbaik, tapi yang kita pelajari dari kisah Ashabul Kahfi itu adalah kuasa Allah. Maka dari itu pernah kita sebutkan di pertemuan sebelum ini, bahwasanya tanda terbesar dari kisah Ashabul Kahfi itu adalah kuasa Allah, dan bukan ketika Ashabul Kahfi ditidurkan selama 309 tahun. Bukan apa yang terjadi di mereka, tapi ketika Allah berkuasa untuk apa? Untuk mengatur seluruh yang ada di muka bumi ini. Apalagi Allah juga mengatur bahwasanya bumi ini milik Allah, dan Allah akan menjadikan bumi ini sebagai warisannya orang-orang yang soleh saja. Dengan kata lain, yang berhak untuk menguasai bumi ini adalah orang-orang yang soleh. Sebagaimana suatu ayat yang dicantumkan dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Anbiya ayat ke-105. Dan ayat ini juga dicantumkan dalam kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, yaitu Allah SWT berfirman, وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. Dan telah kami tetapkan, kata Allah SWT, di dalam kitab Zabur, setelah
yang turun setelah Taurat, bahwasanya bumi ini akan mewarisi bumi ini adalah hamba-hambaku yang soleh-soleh. Maka kisah Ashabul Kahfi, tanda terbesar di situ adalah kekuasaan Allah untuk mengatur dan mentakdirkan bahwasanya yang akan bertahan adalah orang-orang soleh. Dan orang yang buruk, orang yang jahat, walaupun dia seorang raja, walaupun dia seorang penguasa, walaupun dia adalah orang yang kaya raya, akan dibinasakan oleh Allah SWT, bahkan di bumi ini. Nah, ini adalah tanda terbesar dari kisah Ashabul Kahfi. Maka dari itu terkait dengan kisah Ashabul Kahfi itu bukan berarti keajaiban-keajaiban yang terjadi itu adalah sesuatu yang sepele, tidak. Karena semua yang dirincikan di dalam Al-Quran itu perkara yang besar. Tapi yang perlu untuk kita pegang yang lebih besar dan yang paling besar adalah kuasa Allah SWT untuk kasarnya adalah mengeliminasi hamba-hambanya yang buruk dan jahat, dan mempertahankan hamba-hambanya yang soleh. Karena memang di dalam Zabur dan juga dicantumkan dalam surat Al-Anbiya tadi, ketetapan dari Allah SWT bahwasanya yang berhak bertahan di muka bumi ini, berhak untuk Allah jaga adalah hanya hamba-hamba yang soleh saja. Baik, itu terkait dengan apa yang kita bahas. Dan kemudian juga yang kita singgung tadi, bahwasanya apa yang dilakukan oleh Ashabul Kahfi itu perkara yang baik. Tapi ada yang lebih baik daripada apa yang dilakukan oleh Ashabul Kahfi. Karena Ashabul Kahfi mereka lari dari lingkungan yang buruk dan jahat. Mereka melihat bahwasanya lingkungan mereka itu para penyembah berhala. Walaupun sebagian sumber mengatakan lingkungan tersebut orang-orang beragama Nasrani yang mereka menuhankan Isa ibn Maryam. Itu berasal dari sebagian sumber. Walaupun yang terkenal dari kalangan ulama dan para ahli tafsir disebutkan bahwasanya lingkungan Ashabul Kahfi adalah orang-orangnya itu para penyembah berhala. Walaupun tidak menutup kemungkinan mereka juga orang-orang Nasrani, karena orang-orang Nasrani bahkan ya orang-orang Yahudi pun menyatakan orang Nasrani itu menyembah berhala, patung salib yang mereka sembah. Dan yang tadi kita sebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan juga Imam Ahmad dari sahabat Abdullah bin Umar, bahwasanya seorang mukmin yang bertahan dan bersabar dari keburukan masyarakat dan tetap hidup di dalamnya itu jauh lebih baik daripada yang memilih untuk pergi, untuk pindah dari sebuah lingkungan yang buruk tersebut. Maka ini menjadi sebuah tantangan bagi kita semuanya, bahwasanya ketika kita hidup di suatu daerah dan kita menemukan banyak keburukan di masyarakat kita dan kita tetap bersabar, tetap bertahan dan tetap istiqomah, pahalanya jauh lebih besar daripada orang yang memilih untuk pindah tempat tinggal. Nah, ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian kita lanjutkan di rincian kisah Ashabul Kahfi, yaitu di ayat ke-11 Allah SWT berfirman, "Fadarabna 'ala adanihim." Sepertinya ini sudah ya, ayat-ayat ini sudah kita sampaikan, yaitu dan kami tutup telinga-telinga mereka di dalam gua tersebut tahunan, beberapa tahun yang itu dihitung dan dicatat oleh Allah SWT, terhitung. Dan kita sudah sebutkan juga bahwasanya orang yang tidur, maka yang pertama kali ditutup adalah telinganya, bukan mata. Karena nanti yang akan disebutkan juga oleh Allah SWT secara tersirat, walaupun tidak begitu jelas tapi secara tersirat, bahwasanya kondisi Ashabul Kahfi mereka tertidur tapi terbuka matanya. Di ayat berikutnya, di ayat ke-12 Allah mengatakan, "Tsumma ba'atsnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labithu amada." Yang kita sebut tanda terbesar dari kisah Ashabul Kahfi adalah ayat ini, ayat ke-12. Bahwasanya agar kami bangkitkan kembali Ashabul Kahfi itu dan biar menjadi patokan mana dari dua golongan, antara golongan baik dan golongan yang buruk yang bertahan untuk hidup di muka bumi ini dalam jangka waktu tertentu.
Di sini Allah SWT mempertahankan dan menjaga orang-orang soleh dan membinasakan raja yang pada waktu itu dia berkuasa dan hidup pada zaman Ashabul Kahfi. Walaupun seorang raja yang memiliki kuasa, tapi Allah binasakan. Sedangkan Ashabul Kahfi mereka adalah pemuda-pemuda, bukan penguasa-penguasa, tapi mereka dijaga oleh Allah SWT untuk kemudian hidup di waktu yang akan datang, yang mana lingkungan sudah berubah menjadi lingkungan yang baik. Kemudian di ayat ke-13 Allah berfirman, "Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq." Dan kami bercerita kepada engkau wahai Muhammad tentang berita besar mereka berdasarkan kebenaran. Dan kita wajib mengimani semua yang Allah ceritakan itu pasti benar. Karena tidak mungkin yang Allah ceritakan itu perkara yang tidak terjadi, karena Allah sendiri yang menciptakan. Karena Allah sendiri yang berkuasa dan mengetahui awal terjadinya penciptaan alam semesta hingga nanti Allah hancurkan alam semesta ini. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Yang menarik di ayat ke-13 ini Allah mengatakan sesungguhnya mereka adalah kelompok pemuda yang beriman dengan Rabb mereka. Dan kami pun tambahkan hidayah bagi mereka. Maka dari itu para ulama mengatakan, mereka mengambil faedah dari ayat yang ke-13 ini, bahwasanya salah satu penyebab seseorang akan ditambahkan hidayah, akan ditambahkan pengetahuan, akan ditambahkan ilmu, akan ditambahkan amal solehnya ketika dia sendiri sudah memilih untuk atau memulai untuk beriman kepada Allah SWT. Maka harus dimulai dari pribadi masing-masing. Tidak mungkin Allah SWT memberikan hidayah bagi mereka yang tidak mau. Maka dari itu beberapa kali kita sampaikan di sini bahwasanya di antara ayat Al-Quran yang Allah SWT berfirman ketika Allah SWT innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Di antara ayat tersebut ketika Allah SWT menyindir Nabi Muhammad SAW yang berusaha untuk memasukkan pamannya Abu Thalib ke dalam Islam agar bersyahadat, tapi Allah menyinggung langsung mengatakan sesungguhnya wahai Muhammad tidak memiliki kuasa untuk memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, tapi Allah adalah zat yang memberi hidayah kepada yang Dia kehendaki. Ini adalah tafsiran pertama atau makna pertama. Tapi ada makna kedua yang juga tercakup dalam makna tersebut, yaitu sesungguhnya Allah memberi hidayah bagi yang mau menerima hidayah tersebut. Berarti di sini ada tambahan makna lebih detail lagi, bahwasanya orang-orang yang memilih untuk beriman, memilih untuk belajar, maka Allah akan memberi hidayah dan ilmu. Tapi orang-orang yang tidak memilih untuk belajar, maka tidak mungkin diberi ilmu oleh Allah SWT. Dengan kata lain lagi, bahwasanya orang yang tidak belajar, tidak berusaha untuk belajar, tidak mungkin memiliki ilmu. Dan tidak ada yang disebut dengan istilah ilmu laduni, ilmu yang tiba-tiba muncul dari diri seseorang tanpa dia belajar. Atau mungkin sebagian orang ada yang mengaku-ngaku setelah tidur bermimpi dan langsung bangun keesokan harinya menjadi ulama. Hal tersebut tidak mungkin terjadi. Dan hal tersebut hanya ada di keyakinan orang-orang Hindu. Orang-orang Islam tidak boleh meyakini hal tersebut, karena dalam ayat ke-13 saja Allah juga sudah mengatakan bahwasanya mereka adalah kelompok pemuda yang memilih untuk beriman kepada Tuhan mereka, kepada Roh mereka, maka Allah pun menambah hidayah bagi mereka. Nah, inilah makna di ayat yang ke-13. Kemudian di ayat ke-14 Allah berfirman, wa rabbana ala qulubihim id qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'u min dunihi ilaha laqad qulna idan sya'ra. Di ayat ke-14 ini menjadi dasar kebanyakan ahli tafsir yang menyatakan bahwasanya kisah mereka Ashabul Kahfi bermula dari ketidaksengajaan, yaitu mereka adalah kelompok pemuda yang tidak janjian untuk bertemu. Karena Allah berfirman di sini warabatna ala qulubihim, dan kami hubungkan antara perasaan-perasaan mereka.
kami hubungkan. Berarti di sini perasaan mereka itu nyambung satu sama lain, dan itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kamu ketika mereka itu sama-sama berdiri. Maka cerita yang terkenal di kalangan ulama bahwasanya mereka Ashabul Kahfi itu adalah anak-anak dari para penguasa, dari para petinggi-petinggi daerah tersebut. Mereka adalah anak orang-orang yang berkuasa, tapi mereka mengingkari adat istiadat yang dilakukan oleh masyarakat tersebut, yaitu mereka menyembah berhala. Maka sebagian ulama mengatakan bahwasanya kisah mereka bermula ketika daerah tersebut, kampung atau kota tersebut melakukan sebuah perayaan, pemujaan, peringatan terhadap Tuhan-Tuhan atau berhala-berhala mereka. Sehingga para pemuda tersebut yang mereka mengingkari dan mereka menggunakan akal mereka, karena fitrah manusia yang pernah kita sebutkan ketika membahas surat Yasin, bahwasanya fitrah manusia itu muncul karena dahulu kita pernah berjanji, melakukan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita telah bersaksi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta kita semua yang wajib untuk kita sembah dan kita taati. Maka para pemuda tersebut ketika menggunakan akalnya, mereka berpikir tidak mungkin berhala-berhala ini yang mampu menciptakan manusia. Tidak mungkin berhala-berhala ini yang mampu melihat. Allah SWT menyatakan Allah hubungkan perasaan-perasaan mereka sehingga mereka bertemu di suatu titik di sisi kota. Mereka semuanya bertemu, berkumpul. Ketika mereka berdiri, ketika mereka sama-sama berdiri, ternyata mereka sama-sama mengatakan, faqalu, mereka pun mengatakan, Rabbuna Rabbus samawati wal ardh. Pencipta kami, Rabb kami, sesembahan kami itu adalah yang menciptakan langit dan bumi. Lan nad'u min dunihi ilaha. Kami tidak akan selama-lamanya berdoa, memohon, meminta tolong kepada selainnya, Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka sudah berkumpul sama-sama berdiri di satu tempat yang sama dan mengatakan perkara yang sama, disitulah mereka kemudian nyambung dan berkumpul menjadi satu kelompok. Itulah cerita yang masyhur di kalangan ulama, bahwasanya mereka Ashabul Kahfi berkumpul bukan karena kebetulan, bukan karena janjian. Tapi di sinilah mereka berkumpul karena mereka sama-sama ingin mencari kebenaran dan mempertahankan kebenaran. Maka dari itu Ali bin Abi Thalib mengatakan, Al-haqqu la yu'rafu bir-rijal, i'rifil haqqa ta'rif ahlahu. Yang namanya kebenaran itu tidak dideteksi, tidak diketahui karena orang-orangnya. Tidak. Bukan patokan kebenaran itu adalah manusia, orang-orangnya. Tapi carilah kebenaran, engkau akan berkumpul dan bertemu dengan orang-orangnya. Ketika kita sama-sama mencari kebenaran, maka Allah akan mempertemukan kita. Tapi ketika kita menjadikan patokan kebenaran yang dikatakan si A, kebenaran itu yang dikatakan si B, maka kita tidak akan ketemu. Dan pasti juga Allah tidak akan mempertemukan, kecuali memang para nabi dan rasul, karena nabi dan rasul adalah oknum-oknum khusus yang Allah utus untuk menyampaikan kebenaran. Tapi selain nabi dan rasul, yang namanya kebenaran, kewajiban kita adalah mencarinya. Ketika kita mencari kebenaran, kita pasti bertemu dengan orang-orangnya seperti yang terjadi di Ashabul Kahfi ini. Kemudian di akhir ayat 14 Allah mengatakan laqad qulna idzan syatata, yaitu mereka para Ashabul Kahfi mengatakan, jikalau kami menyatakan bahwasanya sesembahan kami itu selain Allah ada, maka itu adalah perkataan yang syatat. Syatat itu diambil dari kata syatat yang artinya adalah tinggi, lebih, sesuatu yang lebih dari biasanya. Maka syatata itu artinya adalah sesuatu yang melampaui batas, sesuatu yang melewati batasan yang sudah Allah bataskan. Karena Allah sudah membatasi bahwasanya batasan terkait dengan ibadah adalah tauhid. Tauhid adalah batasan yang mana dalam perkara ibadah kita wajib mengesahkan Allah, hanya menunjukkan ibadah kita kepada Allah semata. Nah, ini adalah batasannya. Maka orang yang beribadah bukan karena Allah, bukan karena siapa-siapa, atau yang bisa disebut dengan istilah tanpa pamrih,
beribadah tanpa pamrih, maka dia juga salah. Karena ibadah itu harus dengan motivasi mengharapkan balasan dari Allah semata dan hanya untuk Allah. Dan orang-orang yang berlebih-lebihan juga dalam beribadah, yaitu melakukan ibadah diperuntukkan untuk Allah dan untuk selain Allah, maka itu juga masuk dalam kategori syatat, yaitu perkara yang keluar daripada batasan Allah, yaitu keluar dari tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat ke-15 Allah berfirman, haula'i qaumuna. Itu adalah perkataan Ashabul Kahfi yang Allah abadikan di sini. Haula'i qaumuna takhadhu min dunihi alihah. Mereka itu adalah kaum kami, warga kami, masyarakat kami, yang mana mereka itu menjadikan selain Allah SWT sebagai sesembahan. Alihah. Alihah artinya adalah yang diibadahi. Tapi perlu untuk sedikit kita pertajam lagi, kata ilah atau sesembahan di dalam Al-Quran biasanya disebutkan atau disebut oleh Allah SWT untuk menyebutkan oknum yang mana seseorang berdoa kepadanya. Ketika seseorang berdoa meminta kepadanya, maka dari itu para ulama mengatakan sudah cukup seseorang dinyatakan musyrik ketika berdoa kepada selain Allah. Hanya berdoa, tidak harus sujud, tidak harus menyembah. Tapi ketika seseorang mengatakan, wahai sahib kubur ini, wahai kiai fulan, atau wahai siapa yang menunggu area sini, berikanlah aku rezeki, itu sudah cukup untuk menjadikan orang tersebut musyrik. Karena Rasulullah sudah mengatakan, ad-du'a'u huwal ibadah. Yang namanya doa itu adalah ibadah. Jadi yang namanya ibadah itu doa. Ketika kita sholat, kandungan sholat kita adalah doa. Ketika kita membaca Al-Quran, kandungan sebagian ayat-ayat yang kita baca itu pasti mengandung doa juga. Terkhusus ketika kita membaca surat Al-Fatihah, inti dari Al-Fatihah adalah doa. Maka dari itu yang namanya ibadah adalah doa. Maka ketika ada makhluk, entah itu berhala, patung, ataupun manusia hidup, atau hewan, atau tumbuhan, atau tempat yang dikeramatkan, yang mana orang datang ke tempat tersebut meminta sesuatu, maka dia sudah terjerumus kepada kesyirikan. Nah, inilah yang dimaksud di ayat ke-14 ini, yaitu dari ucapan para Ashabul Kahfi, yang mana mereka mengatakan bahwasanya kaum kami, kaum yang ada di situ, mereka meminta kepada selain Allah. Ini adalah makna ketika kita menerjemahkan haula'i qaumun takhadhu min dunihi alihah, yaitu mereka adalah kaum kami yang mana mereka itu meminta dan berdoa kepada selain Allah. Ini adalah makna yang lebih rinci dari ayat ke-15 ini yang kita sebutkan tadi. Kemudian dilanjutkan, laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Ashabul Kahfi melanjutkan perkataan mereka, yaitu jikalau mereka tidak mendatangkan sebuah sultan yang nyata. Sultan itu artinya adalah mencakup dua hal, yaitu pengetahuan, kemampuan, dan izin. Pengetahuan dan izin di dalam bahasa Arab disebut sultan. Terkadang sultan juga disebut orang, yaitu seseorang yang diberi izin dan juga memiliki kuasa, atau yang disebut dengan pemimpin. Maka disebut sultan atau sultan. Yang dimaksud dengan sultan di sini, sultan yang nyata adalah ketika mereka, orang-orang yang hidup di kotanya Ashabul Kahfi, dan mereka itu meminta atau berdoa kepada selain Allah, ketika perbuatan tersebut berdasarkan ilmu dan izin dari Allah, maka itu boleh. Tapi jikalau mereka melakukan perbuatan tersebut, berdoa kepada selain Allah, kok bukan atas dasar izin dan ilmu yang Allah turunkan, maka yang terjadi adalah faman azlamu. Maka siapa lagi yang disebut orang paling zalim ketimbang mereka, orang-orang yang menipu atas nama Allah SWT,
yang mana mereka itu menyatakan perkara buruk, perkara yang salah, tapi dengan sebutan, oh kami diizinkan ini perkara yang baik. Kita meminta kepada berhala-berhala, kita meminta ke tempat keramat, kita meminta ke kuburan-kuburan, itu tidak menyakiti siapapun, itu perkara yang baik. Ini adalah perkataan yang dikatakan di ayat ke-15 ini sebagai iftira Allah, yaitu kurang ajar terhadap Allah, dan itu bagian dari kadhib, yaitu dusta dan bohong. Maka inilah yang dikatakan oleh Ashabul Kahfi tentang perbuatan kaum mereka. Kemudian dari ayat ke-15 ini yang menarik adalah perkataan faman adzlamu, siapa lagi yang lebih dolim? Karena kita ketahui kedoliman yang paling tinggi itu adalah berbuat syirik. Allah SWT mengatakan inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya yang namanya kesyirikan itu adalah kedoliman yang paling besar. Maka dari itu yang dilakukan oleh kaumnya Ashabul Kahfi, mereka berdoa kepada selain Allah, dan sudah cukup perbuatan tersebut menjadikan mereka orang-orang yang berbuat kedoliman yang paling besar, yaitu syirik terhadap Allah SWT. Kemudian di ayat ke-16, wa idh i'tazaltumuhum, ketika kalian semuanya itu melakukan uzlah itu tadi kita sebutkan, menjauhi, memilih untuk keluar dari kampung, memilih untuk pindah dan keluar dari masyarakat yang mana mereka itu menyembah dan berdoa kepada selain Allah, wa ma ya'buduna illallah, dan yang mana mereka itu tidak menyembah kepada Allah. Fa'u ilal kahfi, maka marilah kita sama-sama pergi ke gua. Itu perkataan sebagian Ashabul Kahfi kepada sesama mereka. Yanshur lakum rabbukum min rahmatihi, Allah akan meluaskan, menyebarkan rahmat kepada kalian semuanya. Berarti perbuatan yang dilakukan oleh Ashabul Kahfi itu termasuk perbuatan baik, tapi bukan yang terbaik yang tadi kita sebut, yaitu Ashabul Kahfi menyelamatkan iman mereka dengan cara pergi dari kampung yang berbuat kesyirikan. Tapi yang terbaik atau lebih baik daripada itu adalah ketika seseorang bersabar dan tetap bersabar tinggal di dalam lokasi yang buruk seperti itu. Itu yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Yang menarik adalah kata yang terakhir di ayat ke-16. Sebenarnya pembahasannya bisa panjang terkait dengan kata terakhir ini, yaitu wa yuhayyi lakum, dan Allah akan menyiapkan bagi kalian min amrikum, pada perkara kalian ini, mirfaqa. Yang menarik di ayat ke-16 Allah menutup dengan kata mirfaqa. Nanti kita akan jelaskan, karena jika diterjemahkan saja tidak cukup dan mungkin akan kurang dipahami. Berbeda ketika Allah mengatakan di ayat ke-10. Ayat ke-10 Allah mengatakan wahayyi lana min amrina rasyada. Itu adalah perkataan Ashabul Kahfi juga ketika berdoa kepada Allah, yaitu kata rasyada. Rasyada bisa kita terjemahkan dengan kata solusi. Tapi kata mirfaqa itu lebih dalam daripada solusi, yaitu sudah lebih spesifik, lebih jelas lagi terkait dengan solusinya itu apa. Kata mirfaqa diambil dari kata mirfaq juga di dalam bahasa Arab, yang artinya adalah siku. Tubuh manusia, siku ini disebut dengan kata mirfaq. Sebagaimana Allah juga berfirman di tata cara wudu, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi. Jikalau kalian orang yang beriman hendak melaksanakan sholat, maka cucilah muka-muka kalian dan tangan-tangan kalian hingga siku. Marafiq kata majmuk dari kata mirfaq, artinya adalah siku. Dan yang menarik, Allah menggunakan kata mirfaq ini, yang artinya yang namanya siku. Kita ketahui fungsi siku di tubuh manusia itu banyak, dan salah satunya adalah untuk titik bersandar. Ketika seorang bersandar itu seringnya menggunakan siku. Maka dari itu mirfaqa itu
makna yang juga terkandung di dalamnya, yang tercakup di dalamnya adalah sandaran. Dan diambil dari kata rifqun. Yang namanya rifqun itu artinya adalah berbuat baik, melindungi, maknanya sangat luas. Masuk ke dalam kata rifqun itu adalah kata rahmat, kata kasih sayang, kata ridho, kemudian kata istilahnya membantu dan sebagainya. Pokoknya semua kata-kata yang baik-baik itu masuk ke dalam kata arifku. Dan mirfaq itu adalah kata yang diambil dari kata arifku. Maka dari itu di sini mereka Ashabul Kahfi satu sama lain mengatakan, ayo mari kita pergi saja dari lingkungan yang buruk ini menuju ke gua. Allah akan meluaskan rahmat bagi kita semuanya dan akan menyiapkan bagi kita semuanya mirfaqah, yaitu sebuah perlindungan, sebuah pengurusan, sebuah bantuan, sebuah solusi. Semua hal-hal yang baik itu masuk ke dalam kata mirfaqah ini. Ini adalah perkataan atau kata yang lebih detail, lebih jeli lagi, yang mana mereka di ayat ke-16 ini bukan berdoa, karena doa sudah disebutkan di ayat ke-10. Tapi di ayat ke-16 ini adalah kabar. Maka dari itu apa yang terjadi di Ashabul Kahfi itu juga bagian dari doa mereka, yang mana mereka itu meminta solusi dari Allah SWT. Dan dalam atau dari perbuatan mereka Ashabul Kahfi itu kita juga bisa mengambil faedah. Di antaranya adalah adab berdoa kepada Allah SWT. Termasuk adab di dalam doa, bahkan sebagian ulama mengatakan hukumnya haram jikalau melakukan sebaliknya, yaitu kita termasuk adab dalam doa adalah ketika meminta sesuatu tidak merincikan permintaan kita. Contoh, ketika kita meminta rezeki, ya Allah berikan hamba rezeki atau luaskan rezeki hamba, jangan dirincikan. Jangan saya mengatakan, ya Allah berikanlah hamba rezeki dari jualan hamba ini, atau ya Allah perbanyak rezeki hamba atau keuntungan hamba dari usaha ini atau dari gaji ini. Itu termasuk kurang adab di dalam berdoa. Maka ketika kita berdoa umum, secara umum, ucapkan secara umum, ya Allah luaskan rezeki hamba. Ketika kita punya warung, punya usaha, bisa jadi rezeki yang akan Allah berikan kepada kita bukan dari usaha kita. Tapi ketika kita mengatakan, ya Allah berikan hamba keuntungan dari bisnis ini, itu menyempitkan kita sendiri, yang menyempitkan rezeki kita. Maka itu bukan termasuk adab. Sebagian ulama mengatakan justru malah cara doa seperti itu adalah haram, tidak boleh dilakukan. Atau ketika seorang mengatakan, ya Allah berikanlah hamba jodoh, tapi jodohnya itu, ini jelas tidak boleh. Jadi itu banyak dikatakan oleh para pemuda dari zaman dahulu, mungkin sampai sekarang juga. Ya Allah, saya inginnya itu, maka jodohkan saya dengan itu. Itu kurang adab di dalam berdoa. Dan jika kurang adab, tidak mungkin Allah kabulkan. Nah, ini yang perlu untuk kita garis bawahi apa yang dikatakan oleh Ashabul Kahfi. Mereka mengatakan Allah akan, ya Allah berikanlah kami solusi. Kemudian di lafaz yang ke-16, di ayat ke-16 ini mereka saling mengkabarkan satu sama lain bahwasanya ayo kita pergi saja, nanti Allah akan mempersiapkan bagi kita perlindungan, hal-hal yang baik untuk kita. Dan jelas hal terbaik yang mereka dapatkan adalah kisah mereka diabadikan oleh Allah SWT hingga hari kiamat. Ini adalah hal yang terbaik yang Allah berikan kepada mereka. Selain Allah memberikan solusi, mereka terselamatkan dari keburukan masyarakat mereka, dari kezaliman penguasa wilayah mereka. Tapi pemberian terbaik yang Allah berikan kepada mereka adalah ketika Allah abadikan kisah mereka sampai hari kiamat dan dijadikan sebagai salah satu kisah yang penuh dengan pelajaran. Nah, ini adalah apa yang Allah berikan kepada Ashabul Kahfi. Di ayat ke-17, dari ayat ke-17 sampai beberapa ayat berikutnya itu adalah rincian kejadian mereka di dalam gua. Ashabul Kahfi, mereka tidur, yang mana kita ketahui kisah mereka ketika masuk ke dalam gua, mereka akhirnya tidur.
Sebagaimana manusia pada umumnya normal ada capek, rasa capek yang dirasakan, kemudian mereka membutuhkan istirahat. Ketika mereka istirahat dan tidur, maka yang terjadi disitulah Allah menampakkan kuasanya. Di ayat ke-17 Allah berfirman, wa tarasyamsa idza tala'at tazawaru 'an kahfihim datal yamin wa idza gharabat taqriduhum datal shimal wa hum fi fajwatin min. Yaitu sebenarnya kandungan ayat 17 ini ada sisi saintifiknya, ada sisi secara sains yang itu banyak dibahas oleh para ilmuwan beberapa abad belakangan ini, yang dahulu tidak begitu diperhatikan atau mungkin zaman dahulu tidak mengetahui orang-orang terdahulu, yaitu ketika engkau lihat matahari, kata Allah SWT. Tapi sebenarnya asyams itu artinya tidak selalu matahari. Asyams dalam bahasa Arab arti aslinya adalah rasa panas. Rasa panas yang keluar entah itu dari api atau dari mesin atau dari apa saja. Ketika kita berdiri di samping api unggun, kemudian kita merasakan hawa panas. Dalam bahasa Arab namanya syams. Kemudian ketika kita membuka kap mobil mesin setelah panas dan kita merasakan ada hawa panas, itu dalam bahasa Arab disebut syams. Walaupun kemudian matahari juga menjadi salah satu kata terjemahan bagi kata asyams. Yaitu di sini yang dibahas adalah ketika engkau melihat matahari. Boleh kita terjemahkan seperti itu, atau kita terjemahkan ketika engkau melihat hawa panas, sinar panas, karena matahari ketika mengeluarkan sinar disitulah letak suhu panasnya. Idza tala'at, ketika terbit, tazawaru an kahfihim, mereka matahari tersebut atau sinar mataharinya itu minggir dari sisi goanya. Dengan kata lain, matahari ini tidak langsung nyorot masuk ke dalam gua, tapi minggir. Sinarnya itu tidak tepat masuk ke pintu gua, yaitu minggir ke sisi kanan. Wa idza gharabat, dan ketika matahari tersebut itu tenggelam, sinar panasnya itu di sisi kiri. Maka ini menandakan bahwasanya lokasi atau istilahnya pintu goa itu tidak menghadap ke timur, tidak menghadap ke barat, tapi agak melenceng, melenceng justru malah ke arah utara. Karena ketika ini kalau kita maknakan sisi kanan dari sisi goa, berarti menghadap ke sisi utara, Karena matahari ketika terbit itu di sisi sebelah kanan, berarti tidak langsung di mulut gua, di sisi sebelah kanan. Berarti kan jika seperti itu kita bisa sebutkan guanya itu menghadap ke sisi agak ke utara, sehingga matahari tidak langsung masuk ketika terbit. Dan ketika tenggelam di sisi sebelah kiri dari gua tersebut itu, kalau kita terjemahkan kanan kirinya menurut gua. Tapi kalau kanan kirinya menurut matahari, maka yang namanya gua Ashabul Kahfi itu menghadap ke sisi agak ke selatan. Tapi ala kulli hal tersebut sebenarnya bukan yang inti, karena para ulama sendiri pun juga berbeda pendapat terkait dengan rincian ayat ke-17 ini, yang akhirnya mereka juga berbeda pendapat terkait dengan lokasi gua itu di mana. Tapi makna secara sains yang terkandung di sini bahwasanya sinar matahari ketika terkena langsung di kulit atau tubuh manusia itu akan merusak. Sinar matahari sebenarnya seperti udara. Kita butuh, tapi benda tersebut merusak tubuh kita. Sinar matahari, kita membutuhkan sinar matahari, tapi jika mau terus-terusan terpapar sinar matahari, tubuh kita akan rusak. Sama seperti udara. Udara kita membutuhkan. Tidak ada manusia yang hidup tanpa menghirup udara. Tapi udara itu juga menyebabkan penuaan organ tubuh. Jadi kita tua itu ketika menghirup udara. Nah, ini adalah
hal-hal yang memang Allah ciptakan di bumi kita ini itu sebagai tanda bahwasanya kita hidup di sini itu sementara, sebagaimana yang Allah juga singgung di ayat ke awal-awal, ayat yang apa namanya, ayat ke-12, ayat ke-12, di akhir ayat ke-12 Allah mengatakan lima labithu amada, yang mana mereka tinggal di bumi ini sementara. Entah itu orang yang zalim atau orang yang saleh, semuanya akan tinggal di bumi ini aman. Amadun itu artinya adalah sementara, waktu yang terbatas. Baik, kita lanjutkan dan kita kembali tadi ke sisi saintifiknya, bahwasanya sinar matahari yang muncul pada waktu itu Allah takdirkan Ashabul Kahfi berada di suatu goa yang bukan hanya goa itu melindungi, tapi melindungi mereka dari keburukan masyarakat mereka, justru juga melindungi mereka dari kerusakan tubuh. Berarti di sini Allah menampakkan kuasanya, yaitu menjaga tubuh orang-orang yang saleh. Maka salah satu faedah yang bisa kita ambil dari sini, bahwasanya cara sehat terbaik ketika kita ingin sehat, cara terbaiknya bukan olahraga. Memang benar olahraga dan pola hidup, menjaga pola hidup itu salah satu cara untuk menjaga kesehatan. Tapi cara terbaik adalah beramal soleh. Itu adalah cara terbaik. Ketika kita berusaha untuk menjaga amal soleh, berusaha untuk menjadi pribadi yang soleh, pribadi yang beriman dengan Allah SWT, maka tubuh kita akan dijaga juga oleh Allah SWT. Maka diriwayatkan dari salah satu ulama dari kalangan madhab Syafi'iyah, ulama Syafi'iyah, beliau termasuk ulama yang usianya panjang, lebih dari 100 tahun, saya lupa namanya, karena itu diceritakan oleh para ulama, banyak cerita tentang beliau. Beliau itu suatu ketika pernah pergi dengan murid-muridnya. Dalam suatu riwayat dikatakan pergi naik kapal, riwayat yang lain pergi berjalan kaki dan mendaki gunung. Tapi intinya adalah guru tersebut, salah satu ulama Syafi'iyah yang memiliki usia lebih daripada 100 tahun, ketika turun dari kapal itu loncat seperti anak muda, loncat seperti biasa. Maka para muridnya pun juga takjub. Sampai setelah itu mereka tanya kepada gurunya, wahai guru, rahasia engkau tetap sehat di usia tua itu apa? Maka gurunya tersebut menjawab, sesungguhnya diriku berusaha menjaga tubuh ini dari perkara-perkara yang haram, berarti melakukan ketaatan. Maka Allah jaga tubuh ini ketika sudah menua. Nah, ini adalah tips sehat terbaik, adalah dengan selalu berusaha taat kepada Allah SWT. Seakan-akan tidak ada hubungannya, tapi ketika kita beriman, kita tahu bahwasanya semua sel tubuh kita yang mengatur adalah Allah SWT. Jantung berdetak, Allah yang mengatur. Kemudian darah ini mengalir, itu juga Allah yang mengatur. Itu semuanya ketika memang Allah yang mengatur, berarti kunci utama untuk sehat adalah taat kepada Allah SWT. Nah, ini terkait dengan yang faedah, ataupun di antara faedah yang kita bisa ambil di ayat ke-17 ini. Baik, kita selesaikan di ayat ke-17 sampai akhir ayat. Kemudian wahum fi fajwatin min fajwah artinya adalah lubang di dalam gua tersebut. Ashabul Kahfi berada di dalam gua tersebut, yang mana mereka tidak secara langsung terkena sinar matahari, tapi sinar matahari masuk ke dalam gua, tapi tidak langsung terkena ke tubuh mereka sehingga tubuh mereka tidak rusak. Kemudian dzalika min ayatillah, ini ditegaskan bahwasanya itu adalah kuasa Allah. Allah mentakdirkan, maka kejadian yang terjadi di Ashabul Kahfi bukan kebetulan. Bagi kita orang yang beriman, tidak ada kata kebetulan dalam kejadian kehidupan ini. Semua adalah takdir dari Allah SWT. Maka sebisa mungkin untuk kita hindari kata kebetulan. Kebetulan bertemu, kebetulan terjadi ini, kebetulan begini. Kita berusaha untuk menghindari kata tersebut, karena kita beriman semua hal yang terjadi di muka bumi ini adalah takdir dari Allah SWT. Allah yang mengatur. May yahdillahu fahuwal muhtad. Siapapun yang diberi hidayah oleh Allah, dialah orang yang berada di atas hidayah, orang yang di atas berada di atas petunjuk. Wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Barang siapa yang tersesat, memilih jalan kesesatan, maka dia tidak akan mendapati selain Allah
wali, penolong, pelindung yang membantu, mursyida yang memberi petunjuk. Maka dari itu ketika kita ingin senantiasa berada di jalan yang lurus, yang utama adalah selalu meminta kepada Allah SWT. Selalu berdoa. Lebih banyak doa daripada belajar. Tadi kita sebut orang yang memilih belajar, Allah akan beri ilmu. Tapi yang lebih yang harus kita lakukan daripada belajar, ketika kita ikut kajian-kajian dan bahkan mungkin sebagian dari kita hampir setiap hari mengikuti kajian, maka jangan lupakan doa. Porsi doa harus lebih banyak daripada kegiatan yang kita lakukan. Karena yang namanya mursyid itu adalah Allah SWT yang memberikan petunjuk, dan Allah memberikan petunjuk bagi mereka yang meminta. Seperti itu terkait dengan hikmah atau juga faedah yang kita ambil dari ayat ke-17 ini di sedikit rincian kisah Ashabul Al-Kahfi. Baik, mohon maaf atas panjang lebarnya di pembahasan beberapa ayat, walaupun sebenarnya masih beberapa hal yang lain lagi bisa kita gali. Tapi ya semoga Allah SWT bisa memberikan kita hikmah, faedah dari apa yang telah kita pelajari. Walaupun mungkin tidak semua dari kita menangkap seluruh makna yang terkandung di dalam pembahasan surat Al-Kahfi ini, tapi semoga ada sebagiannya yang kita bisa ambil untuk kita jadikan sebagai amal soleh kita. Maka ilmu yang baik adalah ilmu yang bermanfaat, dan ilmu yang menghasilkan amal soleh itu adalah ilmu yang baik, dan ilmu yang tidak baik adalah ilmu yang sama sekali tidak ada dampak baiknya bagi pemiliknya dan juga tidak menghasilkan amal soleh. Baik, itu terkait dengan yang bisa kita bahas pada pertemuan kita di malam hari ini. Kurang lebih sama. Oke, monggo Pak. Ketika orang awam mengatakan melaknat Bani Israil, terus gimana? Baik. Beberapa ayat memang Allah menyebutkan ketika Allah menyebutkan dilaknat Bani Israil. Tapi yang dilaknat masuk di situ adalah sebagian Bani Israil. Saya ayatnya kok di situ, maaf, saya lupa ayatnya. Tapi di situ kita bisa temukan, sebentar, saya minta waktu untuk saya cari itu iman. Karena ini adalah kunci dari memaknai. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil. Nah, itu adalah ayat yang kita temukan di surat Al-Maidah ayat ke-78. Allah berfirman, "Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam." Yaitu dilaknat mereka orang-orang yang kafir. Nah, yang kuncinya di sini adalah yang dilaknat bukan Bani Israil secara keseluruhan, yaitu mereka yang kafir. Dan jika memang kita temukan ada lafaz dilaknat Bani Israil, maka Bani Israil tersebut itu maknanya khusus, yaitu dari golongan-golongan yang kafir. Nah, seperti itu. Dan ketika kita mendapatkan satu kata, apakah itu satu ayat atau satu hadis, maka tidak bisa kita langsung menerjemahkan apa adanya dan hanya berlaku di satu ayat atau satu hadis saja. Kita membutuhkan hadis-hadis atau ayat-ayat yang terkait, sehingga kita akan mendapatkan kesimpulan. Maka dari itu, dari Bani Israil yang dilaknat mereka hanya ke golongan-golongan yang kafir. Kalau yang kafir bisa disebutkan mereka adalah orang-orang Yahudi, Nasrani, dan para penyembah berhala dari golongan Bani Israil. Baik, seperti itu. Allah SWT. Bertahannya sampai kapan dan sampai mana gitu? Rasul menyebutkan bersabar atas tingkah laku masyarakat.
Berarti kalau bertahan, kapan seseorang disebut melakukan perbuatan yang paling afdal tersebut, yaitu ketika kesabaran masih tetap ada. Berarti selama dia tinggal di situ sampai meninggal. Sampai meninggal. Misal contoh nyatanya itu ketika kita tinggal di suatu lingkungan, di situ kita ada musola, kita sudah ada dulu, bahkan siapa bulan juga itu, tapi sudah beberapa kali nggak ada yang datang. Nah, kita apakah kita bisa datang musola itu? Jemaah di tempat lain. Jikalau seseorang masih tetap bisa berusaha bersabar, tetap seperti itu sampai seterusnya, itu pahalanya lebih besar. Itu termasuk yang pahalanya lebih besar ketimbang dia pindah ke tempat yang lain. Karena ini musola, kita berbicara musola, tempat ibadah, yang mana para istilah para ulama fikih ketika mereka menyebut masjid ada dua. Pertama adalah masjid jami'. Masjid jami' adalah masjid yang ada Jumatnya di situ. Kemudian masjid secara umum adalah tempat yang dikumandangkan adzan sholat 5 waktu secara rutin. Berarti di sini adalah adzan. Nah dari itu ketika memang musola tersebut, musola yang dibangun diperuntukkan untuk sholat 5 waktu, kemudian kita berusaha untuk tetap sabar di situ. Kita bolak-balik adzan, bolak-balik setiap 5 waktu itu kita memanggil untuk jamaah di situ, tapi tidak ada yang datang. Kalau bisa bersabar seterusnya di situ, itu lebih baik daripada kita pindah ke masjid ataupun musola yang lain yang sudah ada jamaahnya. Nah itu yang lebih baik untuk kita bersama. Ya kalau seperti itu begini, terkait dengan sholat sendiri atau tidak, sebenarnya ada solusi. Sebenarnya ada solusi. Ketika sudah lama tidak ada yang datang, kemudian masih memungkinkan untuk ikut jamaah di tempat yang lain, maka silakan. Tapi yang penting adzan sudah dikumandangkan. Seperti itu. Tapi jikalau tidak, maksudnya ketika sudah menunggu lama, kemudian jamaah di tempat yang sudah pada selesai, itu sudah berarti dalam hal itu sholat sendiri. Tidak masalah, karena memang tidak ada yang menyatakan orang yang sholat sendiri itu tidak sah sholatnya. Tidak ada ulama yang mengatakan seperti itu. Walaupun mereka berbeda pendapat terkait dengan hukum sholat berjamaah, wajib aini atau wajib kifai atau sunnah muakkadah, antara 3 pendapat tersebut. Nah itu terkait dengan sholat jamaah. Tapi tidak ada satu dari kalangan ulama yang mengatakan batal orang yang sholat sendirian. Tidak. Seperti itu. Allah Taala bisa. Monggo yang dulu cerita ya. Oh enggak tahu mungkin. Monggo. Tapi nyambung mengenai kita bertahan dalam lingkungan yang buruk. Cuma sedikit agak sedikit yang barangkali ini agak kontra terhadap Rasul hijrah. Ujian Rasul hijrah dalam lingkungan. Baik. Ya, terima kasih terkait dengan kondisi Rasulullah SAW hijrah. Rasulullah hijrah itu karena perintah. Kalau tidak Allah perintahkan, Rasulullah akan bertahan. Buktinya Rasulullah bertahan 13 tahun. Jikalau memang Rasulullah itu hijrah karena keburukan bangsa Mekah, kaum Quraisy, seharusnya di awal-awal tahun. Karena beberapa kali Rasulullah diembargo, beberapa kali sahabat Rasulullah dihadap sama orang-orang Quraisy, tapi tetap bersabar, tetap berdiam diri di Mekah. Sehingga Rasulullah tidak pindah kemana-mana sampai turun ayat yang memerintahkan untuk Rasulullah hijrah baru di situ. Gitu, karena perintah dari Allah SWT. Berarti tidak ada kontradiksi. Karena buktinya, faktanya adalah Rasulullah bertahan selama 13 tahun di Mekah. 13 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Kalau Allah tidak memerintahkan hijrah, Rasulullah sampai wafat tidak akan pindah keluar daripada kota Mekah. Nah itu adalah yang kita bisa dapatkan diambil dari perbuatan Rasulullah SAW. Seperti itu. Terima kasih. Itu yang dimaksud dengan merincikan tadi yang dilarang
atau yang bisa disebut yang termasuk tidak adab dalam berdoa adalah merincikan cara sesuatu yang kita minta itu sampai kepada kita. Merincikan caranya, bukan merincikan permintaan. Kalau kita merincikan permintaan tidak masalah. Ya Allah, saya minta rezeki uang, itu tidak masalah karena rezeki itu banyak. Uang salah satu dari rezeki. Ya Allah, saya minta kesehatan, kesehatan salah satu dari bagian rezeki. Kalau yang dirincikan adalah permintaannya, maksudnya apa yang kita minta, itu tidak masalah. Tapi yang bukan termasuk adab adalah merincikan cara permintaan tersebut sampai kepada kita, cara Allah memberi. Maka tadi ketika kita mau berdoa, ya Allah berkahilah pekerjaan hamba ini, maka itu bukan termasuk merincikan yang dilarang tadi. Mungkin tadi saya penjelasannya kurang jelas karena yang dilarang adalah merincikan cara. Ya Allah berikan rezeki hamba tapi dari sini saja. Itu adalah perincian. Seperti itu yang dilarang. Allah Ta'ala. Terima kasih atas tambahannya. Terakhir ya. Tadi menyangkut mengenai hidayah. Hidayah tadi Ustaz menerjemahkan ada dua, hidayah milik Allah, Allah yang punya hak mutlak, kemudian ada hidayah yang jika kita mau menerima hidayah. Terus bagaimana hubungannya dengan kita selalu berdoa, minta taufik, minta inayah. Hubungannya dengan hidayah biasanya disambungkan hidayah tapi inayah. Terkait dengan permintaan terkait dengan hidayah. Hidayah itu yang diberikan hanya Allah. Sama seperti rezeki, sama seperti kesehatan dan lain sebagainya. Maka ketika kita perbanyak doa, meminta apa saja yang memang sejatinya yang paling berpengaruh terhadap hasil akhir dari kehidupan sesuatu yang kita tuju, itu adalah doa yang paling berpengaruh. Maka dari itu ketika seseorang mengatakan porsi terbesar untuk kita sukses adalah usaha kita, itu salah. Dalam konsep Islam yang namanya kesuksesan itu bukan berpatokan pada usaha. Usaha itu adalah kewajiban kita. Jadi kita perlu pisahkan makna hasil akhir dengan proses. Usaha adalah proses, bagian dari proses, dan Allah mewajibkan kita untuk menjalani proses. Sedangkan hasil akhir itu adalah mutlak pemberian dari Allah. Taufik, hidayah, inayah, semuanya itu adalah pemberian dari Allah. Dan ketika memang itu pemberian dari Allah, maka disinilah kita wajib berdoa. Sedangkan berbuat dan berusaha itu bagian dari kita menjalankan kewajiban karena Allah memerintahkan kita untuk berusaha. Dan Allah sudah menciptakan sistem dalam kehidupan ini. Suatu hal itu ada sebabnya. Walaupun suatu sebab itu tidak selalu berimbas kepada akibat. Tidak selalu. Contohnya orang berusaha, tapi banyak orang yang berusaha keras tapi tidak sukses. Kalau memang namanya usaha itu sangat berpengaruh dengan hasil akhir, maka semua orang yang berusaha keras wajib sukses, wajib. Tapi faktanya tidak semuanya. Maka dari itu yang namanya usaha, seperti kita memilih untuk beriman, memilih untuk mencari hidayah. Hidayah sudah Allah turunkan Al-Quran. Ketika kita memilih untuk mempelajari Al-Quran, ini adalah kewajiban yang harus kita lakukan, yaitu usaha. Usaha kewajiban yang Allah bebankan kepada kita di kehidupan dunia ini. Maka dari itu tidak ada namanya orang hidup di dunia ini hidupnya santai-santai. Semuanya harus membutuhkan usaha, walaupun usaha itu kecil. Karena usaha adalah kewajiban. Itu jika kita rincikan tadi mana usaha adalah kewajiban, sedangkan hidayah, inayah, taufik, apapun yang dibutuhkan oleh manusia itu adalah pemberian dari Allah. Maka dari itu faktor yang utama yang mempengaruhi seseorang mendapatkan hidayah, mendapatkan inayah, mendapatkan taufik dari Allah SWT itu adalah doanya. Maka dari itu kita lebih banyak doa daripada usaha. Satunya seperti itu porsinya. Jadi semoga itu menjawab yang ditanyakan. Jika mungkin kurangnya ada beberapa hal, mungkin kita bisa diskusikan nanti insyaAllah. Kita cukupkan pertemuan malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.